Salam kebahagiaan bagi semua ayah Katolik, pencinta mutiara iman. Rahasia yang keenam, bagaimana kita menjadi ayah di bumi seperti Bapa di surga adalah pengorbanan ayah secara rahasia. Timbul suatu pertanyaan, bagaimana pekerjaan yang dilakukan secara diam-diam dapat memberikan pengaruh yang nyata? Apakah yang dipersembahkan seorang ayah agar Tuhan menguduskannya? Apa yang dia persembahkan kepada Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Keluarga kita diciptakan Tuhan untuk hidup, lambang pernafasan Allah Tritunggal, dengan tujuan memberi umat manusia harapan melalui hubungan antara surga dan bumi, melalui pengingat akan takdir kita dan kegembiraan yang menanti kita di surga. Persekutuan keluarga telah diciptakan oleh Tuhan sebagai pengingat abadi akan kasih Tritunggal yang saling memberikan diri. Akan tetapi, tujuan si musuh adalah untuk menghancurkan identitas keluarga dan akibatnya mencegah keluarga mencapai takdirnya. Jika anak-anak kita suatu hari ingin hidup di surga, surga harus hidup di bumi hari ini. Jika suatu hari dunia ingin mengalami cinta abadi Tritunggal, Tritunggal harus hidup di dunia saat ini. Tujuan keluarga adalah menjadi penghubung yang mengkoneksikan anak-anak kita dan dunia dengan tanah air surgawi mereka. Keluarga Santo Yosef, keluarga kudus, adalah ikon dari Tritunggal yang memiliki ayah manusia yang mewakili Allah Bapa. Keluarga Santo Yosef adalah gereja kecil pertama yang teladannya harus diikuti oleh semua keluarga lain. Sama seperti keluarga kudus memiliki Santo Yosef sebagai pemimpinnya, demikian juga keluarga kita membutuhkan kita, para ayah, untuk menjadi pemimpin dan gembala gereja keluarga kita. Ingatlah bahwa ayah manusia dengan mengumpulkan keluarganya sendiri, dengan demikian mengumpulkan keluarganya kepada Tuhan, segambar dengan Kristus, Imam Agung yang dalam misa kudus mengumpulkan keluarga manusia kepada Bapa. Ini menunjukkan bahwa ayah manusia seperti Kristus adalah imam keluarganya. Tetapi apa itu imam dan apa yang dilakukannya? Singkatnya, dia mempersembahkan dirinya dalam pengorbanan atas nama istri dan anak-anaknya agar mereka menjadi suci. Ada dua karakteristik dasar seorang ayah yang menjadi imam di gereja rumah tangganya. Yang pertama adalah kerahasiaan dan yang kedua pengorbanan. Perkataan Tuhan kita tentang kerahasiaan mengungkapkan tiga kebenaran. Jika dirangkul dan dihidupi, memiliki kemampuan secara radikal mengubah hidup kita, kejantanan kita, dan kebapaan kita. Yang pertama, fakta bahwa Yesus memanggil kita untuk melakukan pekerjaan ini untuk Bapa menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bekerja sama dengannya. Seperti dalam kisah pernikahan di Kana, Tuhan tidak menyelesaikan semua pekerjaan itu sendiri, melainkan ingin bekerja dengan kita. Mengapa Tuhan ingin bekerja dengan kita? Salah satu alasannya adalah bahwa tindakan berkolaborasi, bekerja dengan Tuhan, mengandaikan bahwa kita mempercayakan kepadanya harapan, aspirasi, dan usaha kita. Tuhan ingin memenuhi keinginan otentik ini dan memberikan kesuksesan pada pekerjaan tangan kita untuk memastikan bahwa kita mengalami kemuliaannya. Tetapi yang lebih penting, dengan memberikan kesuksesan pada aspirasi suara kita, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa kita yang murah hati.
Untuk mengizinkan Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa, sangat penting bahwa kita juga menunjukkan kepercayaan kita kepadanya dengan mempersembahkan pekerjaan kita kepadanya secara rahasia, dengan cara yang tidak sombong atau penuh dengan kerendahan hati dan tidak mengeluh. Yang kedua, dengan bertindak secara rahasia atau diam-diam, kita menjadi ayah sejati. Tuhan kita memberitahu kita bahwa dengan melakukan pekerjaan kita secara diam-diam, kita akan menjadi seperti Bapa Surgawi kita yang bekerja secara tersembunyi. Tuhan menyelesaikan pekerjaan terbesarnya secara diam-diam. Tuhan tidak pernah membual tentang pencapaiannya atau menarik perhatian kepadanya sendiri. Faktanya, Bapa Surgawi kita sangat bijaksana sehingga Dia bersedia untuk membiarkan para ateis mengatakan bahwa Dia tidak ada, sambil tetap menjaga keberadaan hidup mereka. Itu adalah kerendahan hati. Itulah kebesaran. Yang ketiga, jika kita bekerja dengan Tuhan secara rahasia dengan tujuan untuk memuliakan Dia, Dia juga akan memuliakan kita. Ini adalah paradoks besar bahwa dengan memenuhi panggilan menjadi ayah secara rahasia dan tersembunyi, maka peran kita sebagai ayah, kita akan dimuliakan. Ingatlah akan teladan Santo Yosef. Santo Yosef adalah ayah yang paling tersembunyi. Faktanya, seperti yang telah kita lihat, kitab suci tidak mencatat satu kata pun yang diucapkan olehnya. Namun, hari ini Santo Yosef mungkin ayah yang paling terkenal dalam sejarah. Bagaimana ini terjadi? Kebapaan Santo Yosef diungkapkan melalui kehidupan putranya. Saya ulang lagi, kebapaan Santo Yosef diungkapkan melalui kehidupan putranya. Dan sebagaimana sama seperti Bapa Surgawi yang tersembunyi diberitahukan oleh putranya, dan Santo Yosef diwayukan melalui putranya, demikian pula kita para ayah akan diungkapkan melalui kehidupan anak-anak kita. Sang putra mengungkapkan kemuliaan baik Bapa Surgawinya yang tersembunyi dan kemuliaan ayahnya yang tersembunyi di bumi. Dan anak-anak beberapa cara akan mengungkapkan kemuliaan kita yang akan mereka cintai sebagaimana mestinya. Cintailah anak Anda sebagaimana mereka harus dicintai, dan mereka akan mencintai kita sebagaimana seharusnya. Namun demikian, ini tidak berarti jika anak Anda memberontak, Anda adalah ayah yang buruk atau ayah yang gagal. Banyak para ayah yang menjadi ayah yang hebat, tetapi anak-anak mereka memberontak. Namun, banyak dari para ayah tersebut menanggung pemberontakan anak-anak mereka dengan gagah berani. Bahkan, jika seorang anak menyimpang dari jalan kebajikan, seorang ayah yang baik akan dikenal melalui ketekunannya dalam mencintai anaknya meskipun mereka memberontak. Tapi begitu sering kita bertukar kehidupan cinta yang maskulin, rahasia, pengorbanan diri dengan pujian dan penegasan orang lain. Kita sedang menjual diri dan identitas asli kita. Misalnya, seorang pewarta yang juga seorang ayah menekuni pekerjaannya sebagai seorang pewarta, percaya bahwa dia sedang menyelesaikan pekerjaan Tuhan, sementara dia secara tidak sengaja mengabaikan anak-anaknya. Akhirnya, anak-anaknya kehilangan iman kepada Bapa Surgawi karena mereka kehilangan iman kepada ayah manusia mereka. Juga seorang wanita berbagi kisah yang terlalu umum tentang seorang suami yang menjadi pilar dalam komunitas gerejanya, menjadi ketua katekis, menyelenggarakan retret pria,
mengadakan studi Alkitab, memfasilitasi kelompok doa, dan masih banyak lagi. Terlepas dari semua upayanya untuk menjangkau komunitas gerejanya dan memperbaharui gereja, anak-anaknya sendiri kehilangan iman mereka. Ketika anak-anak kehilangan kasih intim dari ayah manusianya, mereka juga sering menyimpulkan bahwa Bapa Surgawi tidak menyayangi mereka. Cara optimal untuk mempengaruhi gereja makro adalah dengan merevitalisasi gereja mikro, yaitu keluarga. Upaya ini harus menjadi inti dari evangelisasi baru. Kembali kepada pertanyaan kita di awal, bagaimana pekerjaan yang dilakukan secara diam-diam dapat memberikan pengaruh yang nyata? Tak seorang pun, setidaknya dalam skala yang besar, akan melihat perbuatan baik, dan tak seorang pun akan menyadarinya, dan tak seorang pun akan terinspirasi olehnya. Ya, benar, memang terlihat seperti itu. Tapi mari kita periksa bagaimana rahasia daripada bekerja secara diam-diam. Pekerjaan seorang ayah ibarat kabut di udara dan kelembaban dari laut yang jika ditawarkan secara konsisten tanpa membual atau mengeluh dan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan akan dikumpulkan oleh Tuhan, yang akhirnya atas perintah ilahinya memerintahkan agar mereka mandi rahmat atas hujan kemanusiaan. Pekerjaan kita, meski dilakukan dengan motif diam-diam, diberikan kepada Tuhan, bagaikan awan yang tersembunyi di depan mata. Kita hanya melakukan tindakan ini dengan sangat hati-hati dan dengan motivasi yang tepat, sehingga hampir tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya, seorang teman berbagi dengan saya tentang kisah ayahnya yang baru saja meninggal. Setelah kematiannya, keluarganya menemukan di dalam Alkitabnya daftar panjang intensi doa. Banyak yang telah dijawab secara ajaib. Meskipun tidak ada yang mengetahui hal ini selama hidupnya, cinta pengorbanan rahasianya menjadi terkenal. Contoh berikutnya, Steve kita panggil, hidup dengan penuh kemurahan dan kasih. Meninggal pada hari Valentine setelah melakukan operasi seorang pasien. Steve memiliki hati yang besar. Di akhir misa requiem, putrinya berbicara kepada orang banyak yang berkumpul, mengatakan bahwa ayah mereka mencintai mereka dan menunjukkan cinta dengan banyak hal, tetapi yang terpenting dengan mencintai ibu mereka. Kedua putri itu bersaksi bahwa mereka ingin menikah dengan pria yang memiliki kualitas yang dimiliki oleh ayah mereka. Steve menyelesaikan perannya sebagai ayah secara rahasia dan bijaksana yang kemudian diketahui oleh seluruh komunitas gerejanya. Sungguh, sebagaimana Tuhan katakan, apa yang tersembunyi akan terungkap. Kita para ayah seharusnya mendengarkan kesaksian mereka. Kita perlu menjadi ayah yang kita ingin anak perempuan kita nikahi. Dan kita perlu menjadi ayah yang kita inginkan untuk anak lelaki-lelaki kita. Seorang ayah menentukan kecepatan cinta yang memberikan diri. Biasanya dia bisa mengharapkan anak-anaknya untuk mencintai pada tingkat cintanya. Seperti yang dikatakan Kristus kepada kita, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi setiap orang ketika dia diajar sepenuhnya akan menjadi seperti gurunya. Seorang ayah dipanggil untuk menjadi guru bagi anak-anaknya dengan menjadi imam dari keluarganya. Seorang imam adalah seseorang yang mempersembahkan korban. Pengorbanan berasal dari dua kata Latin, yaitu sacer atau suci dan facere atau membuat, dan dapat diartikan sebagai membuat suci. Ketika kita mengorbankan sesuatu, kita memberikannya untuk Tuhan, dan dengan melakukan itu menjadi suci.
Tapi apa yang dipersembahkan seorang ayah agar Tuhan menguduskannya? Apa yang dia persembahkan kepada Tuhan? Jawabannya adalah dia mempersembahkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah